mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya puji syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Puji syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata, apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah timbul di dalam hati kami, Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kami tahu itu untuk kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang ajaib seperti Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau tundukkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai tujuan kebebasan kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Ulangan 5, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 15, dan kitab Imamat 25, ayatnya yang pertama sampai dengan 12. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Ulangan 5, ayatnya yang ke-12 sampai dengan 15, dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Pesan Musa yang kedua.
Pelihara dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi di hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, lembumu atau keledaimu, segala hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu, supaya hambamu laki-laki atau perempuan beristirahat seperti engkau juga. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Imamat 25, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Selama 6 tahun engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu, serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu harus menjadi makanan bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki dan perempuan, bagi buruh upahan dan warga asing yang menumpang padamu, juga bagi ternakmu dan binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu boleh dimakan. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana pada bulan ke-7, tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun ke-50 dan mengumumkan pembebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Kamu harus makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kebebasan adalah tema yang sangat penting dalam iman Kristen. Di dalam konteks Alkitab, kebebasan bukan hanya sekedar pembebasan dari perbudakan fisik, tetapi juga mencakup pembebasan spiritual yang membawa kita kepada hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Dalam Ulangan 5 ayat yang ke-12 sampai dengan 15 dan Imamat 25 ayat yang pertama sampai dengan 12, kita dapat melihat bagaimana kebebasan dari perbudakan adalah bagian integral dari hari Sabat dan Yobel, serta bagaimana Allah memulihkan tatanan penciptaan dengan menempatkan umatnya di tanah mereka. Melalui pemahaman ini, kita diharapkan dapat memahami bahwa fokus dan tujuan dari semua pekerjaan kita pada akhirnya adalah untuk melayani Dia. Di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-12 sampai dengan 15,
kita menemukan perintah untuk mengingat hari Sabat dan menguduskannya. Allah memerintahkan kita, umatnya, untuk beristirahat pada hari ketujuh, sama seperti Dia beristirahat setelah menciptakan dunia. Perintah ini bukan hanya sekedar untuk memberikan waktu istirahat, tetapi juga untuk mengingat pembebasan dari perbudakan di Mesir. Dalam ayat 15, Allah mengingatkan umatnya bahwa mereka adalah budak di tanah Mesir. Tetapi Dia telah membebaskan mereka dengan tangan yang kuat. Kebebasan ini adalah pengingat akan kasih dan kuasa Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari Sabat adalah waktu untuk merenungkan karya Allah dan menikmati kebebasan yang diberikannya. Kebebasan ini bukan hanya fisik, tetapi juga spiritual. Dalam konteks ini, hari Sabat menjadi simbol dari kebebasan yang lebih besar yang ditemukan dalam Kristus. Kebangkitan Kristus memberikan kita kebebasan dari dosa dan kematian, dan hari Sabat menjadi pengingat akan hal ini. Di dalam Imamat 25 ayat yang pertama sampai dengan 12, kita dapat melihat mengenai konsep tahun Yobel, di mana setiap 50 tahun tanah yang telah dijual akan dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan semua budak akan dibebaskan. Ini adalah tindakan pemulihan yang menunjukkan kasih dan keadilan Allah. Allah adalah pencipta yang berdaulat, dan Dia memiliki hak penuh atas segala sesuatu, termasuk tanah dan umatnya. Dengan mengembalikan tanah dan membebaskan budak, Allah menunjukkan bahwa Dia peduli terhadap keadilan dan kesejahteraan umatnya. Kebebasan yang diberikan dalam tahun Yobel mencerminkan karakter Allah yang memulihkan dan memperbaiki. Kebebasan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk kepentingan komunitas. Ada tanggung jawab sosial, dan bagaimana kebebasan kita harus digunakan untuk melayani orang lain. Kebebasan yang kita terima dari Allah harus diterjemahkan ke dalam tindakan kasih dan keadilan. Kebebasan yang diberikan Allah kepada umatnya memiliki tujuan untuk melayani Dia. Kita memahami bahwa semua pekerjaan kita, baik di dalam maupun di luar gereja, harus diarahkan untuk memuliakan Allah. Di dalam Kolose 3 ayat 23-24, Rasul Paulus menulis, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kebebasan yang kita miliki seharusnya mendorong kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Kristus yang dipanggil untuk melakukan pekerjaannya di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kebebasan yang telah kita terima dari Allah harus menjadi sumber pengharapan dan motivasi bagi kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Kebebasan bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi juga tentang apa yang kita berikan. Dalam setiap aspek kehidupan kita dipanggil untuk mencerminkan kasih dan keadilan Allah. Kita juga perlu memahami akan pentingnya hari Sabat dan Yobel dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hari Sabat bukan hanya waktu untuk beristirahat, tetapi juga waktu untuk merenungkan karya Allah dan bersyukur atas kebebasan yang kita miliki. Kebebasan yang diberikan Allah kepada umatnya adalah bagian dari rencananya untuk memulihkan tatanan penciptaan. Kebebasan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk melayani Dia dan sesama. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan ini, mengingat bahwa semua pekerjaan kita harus diarahkan untuk memuliakan Allah. Mari kita merenungkan kebebasan yang kita miliki dalam Kristus dan bagaimana kita dapat menggunakannya untuk melayani Dia. Kebebasan kita adalah anugerah yang harus kita syukuri dan gunakan untuk membawa perubahan di dunia ini. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi yang hidup dan kasih dan keadilan Allah yang memulihkan dan membebaskan umat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali menyampaikan kabar sukacita, pembebasan yang datang dari Tuhan untuk setiap orang percaya. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan dan pembebasan yang Tuhan berikan kepada kami
sekalipun kami tidak layak untuk menerimanya oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran kami. Tetapi kasih dan kemurahan Tuhan dicurahkan atas setiap kami. Oleh karena itu kami memohonkan kepada Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat memberikan respons yang tepat atas keselamatan dan pembebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tidak menggunakan kebebasan yang kami miliki untuk kami berbuat sesuka hati kami, tetapi kami dapat mengerjakan apa yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari kami dengan takut akan Tuhan, dan kami dapat menjadi saksi yang hidup akan kasih dan keadilan Allah. Terima kasih Bapa. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.